Boleh. Nah, yeah. Baik, untuk sobat alat semua, mungkin tadi sudah banyak pemaparan materi oleh Pak Hendro. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab aja. Jadi buat teman-teman nih yang mau bertanya tentang materi hari ini, khususnya dalam hal astronomi, misalnya zodiak, astrologi, itu kan biasanya dekat banget tuh sama kita. Mungkin mau ditanyakan ke Pak Hendro, silakan. Boleh raise hand atau boleh chat. Cuman kita harapannya sih agar lebih interaktif, boleh raise hand, terus open kamera, nanti boleh bertanya langsung supaya interaksinya lebih interaktif. Boleh? Nah, mungkin dari saya dulu ya Pak. Saya tuh ada pertanyaan terkait astronomi itu kan katanya tuh ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari bahwa pengaruh polusi cahaya terhadap perkembangan astronomi itu katanya mengganggu atau bagaimana. Jadi sebenarnya di balik polusi cahaya yang kita lakukan, misalnya di kota besar kan banyak banget tuh polusi cahaya. Sebenarnya itu langkah kecil atau langkah sederhana apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi polusi cahaya itu, Pak? Agar astronomi kita tuh apa ya, penelitiannya lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Ini satu hal yang menarik dan terima kasih sudah bertanya terkait masalah polusi cahaya. Jadi, polusi cahaya ini kita sebut sebagai polusi karena itu tidak natural gitu ya. Jadi terang tapi tidak natural. Sehingga akhirnya kita katakan itu polusi. Bulan itu kalau kaitan sama observer mengamat ya itu mengganggu gitu ya. Jadi biasanya astronom untuk pengamatan-pengamatan itu menghindari bulan. Nah, tapi kalau yang polusi yang apa namanya? Yang buatan ini muncul dari aktivitas manusia yang membutuhkan penerangan di malam hari. Nah, sayangnya penerangan di malam hari ini banyak aspek atau ada beberapa aspek yang tidak diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan katakanlah hak ya, hak makhluk malam. Hak makhluk malam ini karena banyak sekali apa namanya kehidupan binatang dan sebagainya itu yang dia memang aktivitasnya di malam hari dia perlu gelap gitu ya. Ketika kondisi terang itu tentu berdampak mengganggu mereka. Belum juga masalah mata kita gitu ya. Mata kita ini kalau terlalu sering terpapar cahaya terang kok rasanya saya sendiri merasakan nggak enak gitu ya melihat cahaya, sumber cahaya lampu itu langsung ke mata itu rasanya tidak nyaman. Oleh karena itu sebenarnya kalau masalah itu sesuatu yang kita buat, tentunya kita harusnya bisa mengatur bagaimana pencahayaan itu agar ramah lingkungan, gitu ya, tidak sekedar terang tapi ramah lingkungan. Oleh karena itu perlu minimal dipasang tudung lampu kalau di luar, gitu ya. Tudung lampu itu kan sederhana kan, dan biasanya kita dengan memasang tudung lampu itu intensitas cahaya yang dikumpulkan diarahkan ke area itu jadi semakin terang. Kenapa? Karena cahayanya mengarah ke satu area kan gitu. Mirip seperti halnya lampu senter. Kalau reflektornya itu diambil, lampu yang kecil itu nggak bisa nyorot apa-apa itu kan gitu ya. Tapi begitu pakai reflektor, itu terang luar biasa itu. Nah, itu sehingga kita butuh watt yang kecil saja kan, sebenarnya seperti itu. Kita bisa pakai 5 watt, tapi bisa penerangannya ke bawah cukup terang, atau mungkin sekarang lampu LED itu 3 watt aja udah sangat terang sekali gitu ya dari sisi terang. Tapi intinya dengan adanya reflektor itu, cahaya itu diarahkan di tempat yang kita kehendaki. Karena langit tidak perlu disorot lampu gitu ya, kita nggak ada kebutuhan di sana. Sehingga kalau misalkan kita ingin berkontribusi dalam alam apa namanya pemeliharaan langit malam, maka kita perlu memasang tudung lampu di lampu rumah kita. Sederhana aja gitu. Jadi saya coba simulasikan ini saya hilangkan, kelihatan kan ini ya? Kelihatan, Pak.
Ini saya hilangkan dulu konstelasi ininya gitu kan. Terus gambar rasi-rasi garis-garisnya ini juga saya hilangkan gitu ya. Nah, ini langit malam idealnya seperti ini kan gitu ya. Kita bisa, ini siang hari tapi mataharinya hilang. Nah, malam hari tulis saja langsung jam 20. Gitu kan? Nah, jadi idealnya itu kalau kita bisa lihat galaksi Milky Way sini gitu ya, itu berarti langit kita bersih, tidak terlalu banyak polusi. Karena kalau kita ada polusi, ini saya munculkan polusinya di sini, ada nggak? Biasanya ada. Dari biasanya ada polusi 1, polusi 2 gitu. Kenapa hilang? Oh, nggak ada Mas. Biasanya ada untuk menunjukkan tingkat polusi gitu ya. Jadi mohon maaf ini tambah nggak kelihatan tingkat polusinya. Oke. Jadi semakin polusinya itu, kalau kita tidak bisa melihat Milky Way-nya ini, jadi kalau Milky Way ini nggak bisa kita lihat, itu berarti langit kita sudah terpolusi, gitu ya. Nah ini seperti ini nggak bisa kita lihat, berarti langit kita polusi. Kedua, kalau kita hanya bisa lihat bintang itu jumlahnya sedikit, gitu ya. Bintang itu sedikit, hanya beberapa 1-2 bintang-bintang terang saja, itu berarti polusinya lebih parah lagi, gitu ya. Seperti itu. Jadi indikasinya yang pasti kalau kita di kota itu polusinya tinggi. Syukurlah yang ada tinggal di desa, gitu ya, karena kita masih bisa melihat keindahan langit malam. Oke, itu Mas. Ada pertanyaan ya. Makasih banyak Pak. Mungkin jadi benar-benar sederhana dengan kita pasang tudung lampu saja itu udah banyak, udah berkontribusi ya Pak. Sudah sangat membantu. Jadi tudung lampu harganya tidak mahal, tapi dengan memasang tudung lampu itu kita berkontribusi gitu ya untuk mengurangi dampak polusi cahaya. Gitu. Ada pertanyaan lagi ini dari Yanti dari Bandung, mau bertanya mengenai rasi bintang. Bagaimana rasi bintang tersebut bisa dikaitkan dengan karakter seseorang? Apakah dalam Islam sendiri rasi bintang tersebut bisa dikaitkan dengan karakter atau sifat seseorang? Ini sangat dekat ya Pak, maksudnya kita astronomi bintang, tapi berkaitan dengan zodiak atau itu lebih ke astrologi. Lalu berkaitan dengan sifat manusia itu dalam sudut pandang ilmu astronomi sebenarnya apa sih Pak? Kenapa tiba-tiba ada rasi bintang bernama ini itu dan tiba-tiba ada kaitan sama sifat seseorang itu, untuk penjelasan secara ilmiahnya itu gimana gitu Pak? Ya, baik. Jadi saya tidak berusaha mengilmiahkan gitu ya, tapi saya mencoba melihat nalarnya seperti apa gitu ya. Jadi seperti tadi saya katakan di awal, kita ada istilah astrologi, ada istilah astronomi. Astronomi ini anaknya astrologi, kan gitu ya. Saya bisa katakan astronomi ini anaknya astrologi karena orang mengamati langit itu secara langsung adalah dia mempelajari terkaitan sama ini pengaruh rasi-rasi bintang itu ya, terhadap perubahan cuaca di musim di bumi. Jadi itu orang-orang ketika itu mengkaitkan dengan hal-hal seperti itu. Jadi pola pikirnya sederhana. Ini alam semesta ini dia mempengaruhi tentang pasang surut air laut, perubahan musim, ini aja dipengaruhi gitu kan. Sehingga kemudian orang berpikir pasti manusia pun terpengaruh oleh susunan benda-benda langit tersebut. Nah, munculnya nama zodiak itu sudah dari zaman jauh sebelum Islam, dan ketika di dalam dunia Islam pun nama-nama itu tetap dipakai gitu ya. Jadi masih tetap aja rasi rasi Scorpio, Akrop dan sebagainya itu ada. Jadi kalau tadi kita lihat di Rubuk Mujayyab itu
Itu 12 zodiak itu ada Mizan, ada Akrop, ada Syaraton dan sebagainya itu ada gitu ya. Jadi rasi itu dikenal, ya dikenal. Bahkan kita menyebutnya sebagai buruj kan. Di Al-Quran juga ada wasama idatil buruj gitu kan ya. Jadi artinya itu ada dikenal. Nah, fungsinya sebenarnya kalau kita lihat secara sederhana, rasi zodiak itu ya paling gampang sebagai petunjuk arah. Karena kalau kita melihat ya kita bisa melihat arah, menentukan arah itu dengan melihat bintang-bintang tadi gitu ya, menavigasi berdasarkan bintang-bintang tersebut. Apakah itu masih berlaku sampai sekarang? Ya masih gitu kan. Bahkan kalau misalkan kita keluar angkasa gitu ya, tersesat di alam semesta sana, di alam raya sana, ya petunjuk arahnya ya bintang-bintang itu, gitu kan. Kita nggak mungkin pakai GPS, GPS-nya nggak berlaku itu kalau sudah di luar angkasa sana. Nah, jadi atas dasar pemahaman itu, kemudian mungkin ada pengamatan jangka panjang orang ini kok karakternya. Jadi seringkali kan kita juga melihat orang ini mirip ya sama si ini, ya gitu ya. Sepertinya cocok logi atau apalah semacam itu, akhirnya astrologi itu lahir, gitu ya. Jadi, nah dari situ orang mencoba mengkaitkan terkait sama apa namanya karakter orang dan sebagainya, ya maka aja itu kan mereka mencoba melihat dari sisi situ. Tapi dari sisi lain bahwa pengamatan posisi benda langit ini secara sains terus dikembangkan yang akhirnya melahirkan yang namanya astronominya, gitu ya. Jadi sekarang kita katakan astronomi itu adalah sebagai sains, astrologi itu sebagai pseudoscience gitu ya. Seperti itu. Nah, apakah di zaman Islam itu ada astrolog juga? Ada gitu ya. Ada namanya Abu Musa al-Ma'syari, itu seorang tokoh astrologi yang terkenal itu ya. Tapi itu berkembang pada zaman Islam ketika itu tidak bisa dilepaskan karena itu kaitannya apa ya, sesuatu astronomi itu kan ilmunya berkelanjutan ya. Jadi ada orang yang mengembangkan dari sisi astrologinya, ada orang yang mengembangkan secara sainsnya gitu ya. Itu suatu hal yang ya biasa aja, wajar aja menurut saya gitu. Nah, apakah itu benar ataukah itu lain hal ya. Tapi bahwa itu berkembang juga, faktanya berkembang juga pada masa-masa keemasan umat Islam ketika itu. Gitu. Berarti pada dasarnya sih rasi bintang itu ada, cuman terkait masalah karakter seseorang berkaitan dengan rasi bintang tertentu itu mungkin hanya cocok logi atau suatu pola yang berulang sehingga menjadi satu kesimpulan saja mungkin ya Pak. Ya, bisa saja seperti itu. Ya, mirip seperti halnya ketika orang dulu bisa melihat karakter orang dari semacam apa namanya, jari tangan, gitu ya. Nah, mulai dari Ya. sidik jari dan sebagainya kan, gitu kan. Nah, itu sekarang kan ketika itu dikembangkan menjadi sebuah ilmu, menjadi apa namanya, melihat kemampuan seseorang, gitu kan ya, di bidang apa cukup dengan melihat sidik jarinya, kan gitu ya. Ya. Nah, Pak, ada kaitan juga nih, ada yang tanya, kan tadi bahas rasi bintang, itu tuh kenapa kita menyepakatinya sebagai misalnya bentuk ini Scorpio, bentuk ini Leo, bentuk ini Taurus, misalnya itu tuh dasarnya apa gitu? Kenapa kita harus merujuk ke sana? Ya, Kenapa saat Islam berkembang nggak dirubah jadi bentuk seperti ini itu lebih condong ke bentuk benda apa, tapi kan malah lebih ke seperti apa ya, mitos-mitos gitu ya. ya, jadi apa namanya, bentuk itu adalah merupakan hasil imajinasi manusia, gitu ya. Jadi bentuk itu merupakan hasil imajinasi manusia. Bentuknya ada orang Eropa melihat bentuknya mirip seperti salib misalkan, sehingga akhirnya mereka menyebutnya sebagai salib selatan. Tapi orang Indonesia, orang Jawa ngelihatnya nggak salib, itu mirip layang-layang, gitu kan? Sehingga akhirnya disebut sebagai rasi layang-layang, gitu ya. Jadi bentuk itu lahir karena apa namanya,
hayalan manusia Imajinasi. terhadap titik-titik bintang di langit, gitu ya. Nah, karena astronomi itu lahir dari astrologi, gitu ya. Jadi ketika masuk dalam dunia Islam itu kita nggak mungkin kalau dirubah bentuknya itu menjadi tambah susah, gitu kan? Cara itu merubah ini susah itu. Jadi itu dilanjutkan karena bentuk aja, dari sisi bentuknya Leo-nya tetap ada, Scorpio-nya tetap ada, gitu ya, karena sesuatu yang juga tidak ada masalah gitu kan. Selama kita tidak menuhankan itu, tidak mempercayai itu, gitu ya, sebagai sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan madharat secara langsung pada manusia seperti itu. Jadi itu terus berketamkan, hanya nama-nama bintangnya itu, kalau dulu sebelumnya itu lebih banyak ke rasinya, nama-nama bintangnya itu kalau kita lihat dia sudah berbau-bau agak pakai bahasa Arab ya, dia mengatakan Alperat gitu ya, terus ada Alnitab, Markab, Alnitab, Mintaka gitu ya, semuanya itu diberi nama-nama itu dengan bahasa Arab yang sampai sekarang digunakan, tidak dirubah, karena itu kita melihat perkembangan sejarah perkembangan astronomi ini bisa kita lihat lintas peradaban, budaya dan pengetahuannya itu bisa kita lihat sampai sekarang ini gitu. Altair kan nama bintang gitu ya. Gitu. Oke. Jadi singkatnya itu karena dahulu sudah ditemukan dan seringkali disebut seperti itu, maka kita mengikuti saja gitu. Maksudnya sudah menjadi satu hal yang baku dalam keilmuan juga. Ya. Ini ada pertanyaan lainnya terkait. Nah, ini yang mungkin yang paling dekat dengan Pak Hendro tentang rumah Noong. Pak, apa rumah Noong sudah ada rencana untuk memfasilitasi anak-anak yang tertarik dengan ilmu astronomi, baik berupa kelas intensif maupun kegiatan-kegiatan lapangan? Karena sayang sekali kalau mereka hanya belajar dari literatur barat. Syukran Pak Hendro. Jadi iya memang mungkin beberapa dari kalangan anak muda, anak-anak itu ada yang tertarik astronomi. Hanya saya kebanyakan tuh fasilitasnya seperti majalah atau sumber-sumbernya rata-rata dari barat nih Pak. Apakah dari sisi rumah Noongnya juga memfasilitasi dan concern ke situ? Terus apakah ada saran-saran lain gitu Pak? Seperti media atau komunitas astronomi atau sekolah yang bahkan dia bisa concern ke astronomi dan erat kaitannya dengan literatur Islam. Ya, baik. Terima kasih Mas. Saya boleh share satu link ya, sebentar ya. Jadi secara umum kita di Imah Noong itu sudah mempunyai kegiatan untuk anak-anak. Kita punya di di bulan Ramadan kita punya kegiatan namanya Ramadan Star Camp. Ya, Ramadan Star Camp kita punya event seperti itu. Itu biasanya banyak sekali anak-anak sekolah ya, terutama anak-anak SD yang mereka liburan Ramadan, mereka bermalam di Imah Noong. 2 malam, 3 malam seperti itu, belajar tentang astronomi gitu ya, seperti itu. Terus kita punya kegiatan juga yang bisa dikunjungi, itu Noong Panon Poe gitu ya, Noong Bulan Bentang gitu ya, malam hari itu anak-anak. Dan sudah sering kita di Manoong banyak sekolah-sekolah TK, SD sampai perguruan tinggi yang berkunjung ke tempat kita. Karena kebetulan pas di musim pandemi ini kita tidak bisa belum bisa melakukan kegiatan tersebut. Kemarin sempat melakukan uji coba pengamatan online, ya, gitu ya. Jadi teropong kita hubungkan dengan WhatsApp dengan Zoom seperti ini, sehingga yang ikut itu bisa melihat detail kawah-kawah permukaan bulan seperti itu. Itu kita insya Allah sudah lakukan itu. Nah, ini kebetulan sekarang udah masuk musim penghujan lagi gitu kan, jadi kita agak mengurangi lagi, tapi insya Allah nanti kita akan punya program
pengamatan online gitu ya bagi anak-anak yang ingin bergabung untuk melihat Saturnus, cincin Saturnus bisa kita lihat gitu ya. Terus apa namanya? Cincin Saturnus, Jupiter, permukaan bulan gitu ya. Itu bisa kita lihat. Nah, ini sebentar saya tadi itu ingin menunjukkan, tapi ini belum ketemu ini linknya nih. Ya, mungkin seperti itu Mas ya. Kita ada kegiatan nanti sambil jalan saya coba cari beberapa gambar yang bisa saya share, apa yang bisa dilihat secara langsung dari Imah Noong. Oke. Nah, terkait pengamatan juga nih, sepertinya ada salah satu peserta yang sering mengamati benda-benda langit dari Avicenna Depok bertanya bagaimana cara melihat Mars atau Venus, padahal saya sudah bisa meneropong Jupiter dan Saturnus yang lebih jauh, katanya Pak. Itu kenapa? Bagus. Bagus. Kalau sudah bisa lihat Jupiter, Saturnus itu ya tinggal teropongnya diarahkan ke mana namanya? Diarahkan ke Venus saja. Nah, hanya harus tahu kapan Venusnya muncul, gitu ya. Sekarang ini Venus muncul pagi hari. Kita mengenalnya sebagai bintang fajar. Tapi kalau sore hari kita nyebutnya sebagai bintang kejora, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu kapan benda langit atau benda yang akan kita amati itu muncul. Intinya itu aja. Jadi secara sederhana, faktor itu ya Pak yang paling berpengaruh ya. Bagaimana ketepatan waktu juga ya. Ya. Jadi tapi posisinya apakah, di langit maksudnya, itu kapan gitu ya. Baik Pak, berarti sudah terjawab ya untuk Avicenna Depok. Kalau masih kurang puas, boleh di open aja kameranya, nanti tanya langsung Pak Hendronya sebenarnya masalah apa atau faktor-faktor apa yang Avicenna ini dapatkan, jadi bisa dipaparkan lebih jauh lagi. Untuk itu ada lagi Pak pertanyaan, 3 pertanyaan. Apakah benar jika Big Bang itu merupakan pusat semesta? Bukan mungkin ya, lebih Big Bang bukan fenomena ya. Big awal Bang ya. itu awal pembentukan alam semesta seperti itu ya. Jadi bukan pusat ya, tapi sebagai awal terbentuknya alam semesta. Jadi segala sesuatu yang ada ini diawali dengan istilah Big Bang tadi. Dengan suatu fenomena yang dikenal dengan Big Bang tadi. Wah, terkait itu ada juga pertanyaan tentang adakah hubungan antara teori relativitas waktu dengan perbedaan waktu di bumi dengan akhirat? Cukup rumit ya. Gimana Mas? Bisa Jadi ulangi Mas? hubungan antara teori relativitas waktu dengan perbedaan waktu di bumi dengan di akhirat. Ya, saya tidak bisa menjawab itu dengan esak ya. Jadi itu lebih banyak tentang ya itu tadi mencoba mengkaitkan gitu ya dari satu fenomena konsep relativitas dengan alam semesta dengan akhirat dan di bumi ini ya kita sendiri belum tahu akhiratnya itu seperti apa gitu ya. Jadi perhitungannya saya tidak bisa menjawab dengan cukup bagus di situ ya. Siap. Nah ini Pak kebetulan Sobat Ahad kita sebenarnya masih sangat muda. Avicenna Depok raise hand sepertinya ingin bertanya. Boleh saya persilahkan untuk mengenalkan diri dan bertanya banyak hal tentang ilmu astronomi. Ya, silakan. Pas saya telepon saya namanya Avicenna. Nah, setiap saya neropong kalau mau neropong Venus saya udah ngarahin ke Venusnya, tapi cuma ngeliatin cahaya. Saya juga ngeliatin dari spy map. Cuma ngeliatin kayak cahaya-cahaya doang. Tapi kalau Jupiter bisa kelihatan jelas, ada garis-garisnya. Saturnus juga bisa dilihat ada cincin.
Nah, tapi kalau Venus nggak bisa kelihatan, cuma kayak bintang-bintang doang, cahaya gitu. Oke. Jadi kalau Venus teropong itu kita arahkan ke Venus, itu kalau Venusnya terang itu biasanya bentuknya sabit. Ya, jadi bentuknya sabit. Seperti sekarang ini kita arahkan ke Venus gitu ya, dia bentuknya sabit. Tapi seringkali karena sangat terang sekali, itu kita susah itu untuk menemukan titik fokusnya gitu ya. Jadi kita perlu pakai apa namanya istilahnya filter untuk mengurangi intensitas sehingga kita bisa melihat bentuk Venus tersebut. Nah, Venus itu bentuknya ya kayak seperti sabit aja, kebanyakan ya kayak bulan sabit maksud saya. Seperti itu. Ya, aku ngelihatnya kayak sabit gitu. Betul ya, itu Venus. Nah, berarti udah bisa melihat Venus. Nggak bisa lihat bulat gitu. Oh, karena bentuknya fasenya sabit. Ya, karena fasenya saat dilihat dia sabit. Kapan saatnya bulat? Itu Venus itu susah untuk bisa dilihat bulat karena nanti kaitannya sama orbitnya ya, Dek ya. Nanti bisa dilihat orbitnya Venus itu posisinya seperti apa. Jadi kita bisa lihat kebanyakan umumnya sama seperti hanya ketika Galileo pertama kali mengarahkan ke Venus itu ya dia ngelihatnya sabit gitu ya, bukan bulat gitu. Nah, nanti kaitannya sama orbit dari benda-benda langit tersebut dalam mengelilingi matahari seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Ini yang apa namanya? Saya mau tunjukkan beberapa foto sebetulnya, sebentar ya. Tapi nggak apa-apa, sambil nunggu itu silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ada sih Pak, beberapa pertanyaan lagi nih. Nah, dari Silmi, saya mau bertanya, barusan sedikit disinggung tentang kalender Hijriah yang belum selesai. Itu maksudnya bagaimana Pak? Mohon penjelasannya lebih lanjut. Ya, baik. Jadi belum selesai di situ karena belum ada kesepakatan tentang kalender Hijriah yang sama. Gitu ya. Jadi Indonesia punya kalendernya Hijriah sendiri, Arab Saudi punya kalender Hijriah sendiri, orang-orang di Eropa juga demikian. Bahkan di Indonesia ini, selain pemerintah, juga ada nih ormas yang punya kalender sendiri, mereka keluarkan kalendernya sendiri. Nah, ini yang saya sebut kalender Hijriah ini belum tuntas. Beda halnya dengan kalender Masehi. Masehi nggak ada. Ini kalender Masehinya si A, kalender Masehinya si B, negara A, negara C, nggak ada. Semua kalendernya itu sama, seperti itu ya. Nah, itu salah satu PR yang masih harus diselesaikan bersama. Oke, itu maksudnya. Oh iya, saya tangkapnya jadi kayak gini ya Pak. Mungkin maksudnya kalender Hijriahnya berbeda tuh dekatnya aja kayak kalau Lebaran kadang-kadang beda hari ya Pak. Ada yang hari ini tapi tiba-tiba satu kelompok besok. Betul. Jadi tidak serentak. Kalau Masehi kan tahun baru satu dunia di waktu yang sama merayakan gitu ya. Iya. Oke. Mungkin sudah terjawab dari pertanyaan Xiaomi. Selanjutnya ada lagi tadi saya lihatin foto ini ya, foto yang ini foto permukaan bulan dari teleskop kita secara live gitu kan ya. Terus ini salah satu kegiatan Exploring the Sky from Home ini yang sempat kita ini teropong kita sekarang ini yang teropong kita gitu ya. Jadi kita bisa lihat cukup detail sejumlah Saturnus, Jupiter gitu ya. Nah, ini ada orang yang mengirimkan anak-anaknya melihat permukaan bulan secara live. Jadi kita bisa scan ini permukaan bulan, kita cerita satu-satu tentang kawah-kawahnya seperti itu. Gitu. Oke. Nanti semoga bisa kita selenggarakan lagi ya, insya Allah.
Siap. Oke. Mungkin kedepannya kita jadi kolaborasi bersama mengadakan kelas astronomi seperti ini, Pak. Yeah. Nah, ada lagi pertanyaan cukup panjang sepertinya. Mungkin saya akan rangkum dulu. Nah, izin bertanya untuk tentang penelitian atau pembelajaran dan tujuan manfaat menjadi alasan utama. Nah, oh iya Pak. Nah ini jadi kita kan sebagai orang awam tuh tidak terlalu paham tentang dunia astronomi nih. Nah, kenapa kita itu seringkali mengadakan eksplorasi ruang angkasa gitu? Sebenarnya apa sih manfaatnya? Bahkan kalau kita dengar beritanya kayak orang ke Mars, orang ke bulan, itu kan menghabiskan dana yang tidak sedikit gitu. Kenapa harus concern ke sana sampai rela memberikan atau mengeluarkan dana sebesar itu? Sebenarnya dampak di kitanya tuh apa gitu? Karena kita kan nggak merasakan langsung sebenarnya Pak, apakah dari penghasilan itu, penelitian itu menghasilkan kesimpulan lalu jadi teknologi atau apa gitu. Dari Fauziah Istiqomah mungkin seperti itu ya, yang bisa saya tangkap. Mungkin kalau kurang nanti boleh resen aja terus off cam dan on cam dan tanya langsung ke Pak Hendro-nya. Ya, baik. Secara sederhana, apa manfaatnya buat kita gitu ya? Sekarang ini kita bisa Zoom online seperti ini, salah satu manfaat dari itu. Gitu ya. Jadi Zoom ini ada di mana ini? Kantornya di mana dia? Di Indonesia? Bukan kan? Jadi jalurnya ini lari kemana sebetulnya jalur sinyalnya ini? Ya, dia untuk hubungan ke Amerika atau apa itu ya sudah base-nya adalah satelit. Kan gitu. Satelit itu kan eksplorasi ruang angkasa paling dekat kan? Ya, jadi kita bisa mendapatkan manfaat seperti sekarang ini diantaranya. Nah, ilmu-ilmu yang sifatnya eksplorasi itu tidak bisa kita rasakan manfaatnya saat ini. Seperti halnya orang dulu mempelajari astronomi, mempelajari orbit, gitu kan, menentukan titik orbit satelit dan sebagainya, benda-benda langit itu di awal-awal itu udah tahun lama, tapi ketika teknologinya siap sekarang, ini yang sekarang kita mendapatkan manfaatnya sekarang. Ya. Nah, apa yang dilakukan dengan eksplorasi luar angkasa ke depan dan sebagainya, ya nanti gitu ya, ketika sudah dirasakan kebutuhan di sana. Tapi paling enggak itu semuanya kita menyadari ada satu hal, bahwa apa yang di bumi ini suatu ketika akan bumi kita tidak bisa menopang lagi kehidupan umat manusia, gitu ya. Manusia makin bertambah jumlahnya, lahan semakin sempit dan sebagainya kan gitu. Sehingga yang namanya karakter apa namanya istilahnya katakanlah mencari lahan baru itu sesuatu yang harus dilakukan. Oleh karena itu dulu orang dari Eropa mengembara kemana-mana gitu ya, mencari sumber kehidupan lah ya, seperti itu, bisa kemana-mana. Nanti manusia ketika teknologi sudah berkembang, apa namanya peralatan sudah siap dan sebagainya, itu akan mencoba hijrah ke luar angkasa. Ya, karena kita tidak ingin ras manusia itu punah, kan itu. Ketika ada sebuah bencana seperti halnya batu meteor masuk ke bumi kita. Dulu apa namanya kehidupan purba gitu kan, salah satunya disinyalir punah karena ada hantaman meteor yang cukup besar ke bumi kita, blup, hancur kan itu. Itu bisa terjadi kapan aja, kalau tahu-tahu besok terjadi gitu ya, jeda gitu ya kita punah aja gitu kan. Tapi teknologi semuanya ini dikembangkan untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Sehingga ada pengamatan, tracking satelit. Sekarang ini aja dengan adanya banyak satelit di luar angkasa itu juga menambah masalah buat kita. Karena masalah satelit yang nggak dipakai itu bisa aja jatuh ke bumi kita kan itu. Tapi kan kecil. Ya. Nah,
dampak manfaatnya dirasakan adalah diharapkan kita semakin baik memahami tentang perilaku benda-benda di luar angkasa, sehingga kita bisa jauh-jauh hari tahu, oh ini nanti akan jatuh ke bumi kita tanggal sekian, kita bisa antisipasi tidak. Nah, begitu juga ras manusia ini bisa nggak hidup di luar angkasa gitu ya. Orang kita ada tempat gitu kan, ada ciptaan Allah di sana gitu kan, kenapa nggak kita coba eksplorasi, kita manfaatkan buat kehidupan umat manusia. Seperti itu. Gitu Mas ya. Bisa ditangkap maksudnya ya. Siap. Bisa. Jadi istilahnya apa yang dilakukan itu sebenarnya akan memberikan dampak, hanya masalah waktu saja sampai dampaknya benar-benar terasa sama kita. Mungkin saya beranalogi atau berpikir bahwa seperti dahulu orang-orang terdahulu mengamati langit, tapi mungkin mereka pada saat itu belum menemukan gitu, tapi step dan stepnya menjadikan seperti menyusun puzzle gitu. Setelah puzzle-nya terkumpul semua, akhirnya baru kita bisa mendapatkan dampak, oh seperti ini dampaknya. Mungkin seperti itu analogi yang saya miliki. Ya, ya. Ya, artinya bahwa semua penemuan, semua pengembangan itu pasti juga mempunyai dampak positif yang ditujukan. Kita punya keinginan apa sih sebetulnya gitu, yang pasti kita berharap ras manusia ini tidak punah gitu ya. Terus bahwa ada dampak negatifnya ya itu pasti gitu. Itu juga satu hal yang tapi antara dampak negatif dan positif ini, madharat dan manfaatnya, mana yang lebih besar gitu. Siap. Dan yang pasti dengan eksplorasi luar angkasa ini mengakibatkan intelijensinya manusia ini semakin bertambah. Rasa ingin tahunya manusia itu, yang namanya rasa ingin tahu itu ya harus difasilitasi, dipenuhi gitu ya. Kita semakin tahu, oh ternyata alam semesta ini besar ya, dengan harapan dengan tahu itu dampak positifnya kita semakin tahu kemahabesaran Allah itu seperti apa gitu ya. Jadi ketika kita tahu, oh ternyata itu bintang ini ya, bintang itu jaraknya ternyata jauh ya, 5 tahun cahaya, 200 tahun cahaya, bintangnya ukurannya besar sekali ya, bintangnya sampai ribuan kali dari bumi kita, jutaan, bahkan sekian kali dari matahari kita. Itu pemahaman ukuran itu menjadi sesuatu yang kemudian kita bisa merasakan, oh alam semesta aja sudah besarnya kayak gini. Bagaimana yang menciptakan alam semesta ini, kan gitu. Dengan eksplorasi ya, juga akan membawa kita ke pemahaman luasnya luar biasa alam semesta ini ya. Maka maha ampunan Allah itu luar biasa terhadap kesalahan-kesalahan manusia itu, karena Allah memang maha pemaaf gitu ya. Kita bisa mencoba memahaminya dari sana. Jadi alam semesta ini jadi kesalahan umat manusia itu, apapun semua salahnya itu buat Allah sesuatu yang ringan untuk dimaafkan, gitu kan? Apa yang nggak dimaafkan oleh Allah? Semuanya dimaafkan kecuali satu syirik. Itu pun kalau orangnya kemudian kembali ya Allah masih tetap memaafkan itu, gitu ya. Jadi syirik itu kan menduakan Allah yang maha besar itu, nah itu yang kemudian istilahnya ya manusia itu kurang ajar banget gitulah kalau saya menurut. Oh iya, Pak, mungkin saya akan minta sedikit penjelasan gitu, atau sharing dikit gini Pak. Kan kita pengen tuh pemuda-pemuda kita tuh terhadap keilmuan astronomi, tapi juga erat sama Islam. Menurut Bapak, pemikiran, mindset, atau motivasi seperti apa sih yang harus dimiliki pemuda kita supaya tertarik dengan astronomi ini dan juga semakin mendekatkan kita terhadap agama? Atau mungkin bisa juga, apa sih motivasi Bapak sangat tertarik terhadap bidang astronomi gitu? Ya, kalau masalah ketertarikan ini kadang unik ya. Jadi setiap orang itu tertarik dengan astronomi punya jalur yang beda-beda.
Gitu. Kenapa? Dari sisi apa dia tertariknya? Ada yang dari sisi keindahan alam semestanya. Ternyata alam semesta itu indah ya. Di foto bisa memotret foto-foto yang indah-indah gitu kan ya. Jadi memotret objek astronomi ini juga tidak seperti halnya kita motret orang. Cepat langsung jadi. Ada knowledge di situ yang harus kita ketahui, bagaimana mengarahkan teropong, kayak ada Avicenna tadi, terus bagaimana kita memasang kamera, mengatur pencahayaan, dan sebagainya. Nah, ketertarikan itu bisa juga dibangun dari hobi yang ya saya hobinya fotografi, foto ke langit. Saya hobinya tentang instrumentasi, kaitin dengan apa, dengan apa namanya instrumentasi kontrol misalkan dan sebagainya. Nah, terus, saya hobinya tentang apa namanya tentang mendalami kekuasaan Allah, dicoba dipelajari astronomi itu dari sisi hal tersebut. Jadi banyak hal sebenarnya aspek pintu masuk seseorang untuk tertarik tentang alam semesta. Jadi pernah ada juga seseorang teman gitu ya, beliau setelah mencoba memahami tentang alam semesta ini tidak bisa tidur sampai pagi. Gitu ya, ternyata alam semesta ini luar biasa ya. Beliau cerita nggak bisa tidur saya Pak, gitu. Tapi setelah itu beliau bikin puisi yang luar biasa tentang alam semesta, gitu kan. Nah, itu banyak hal yang menarik sebenarnya kaitan sama astronomi. Jadi dari sisi mana kita ingin masuk atau mengenal astronomi, tapi ada orang yang mulai belajar astronomi karena melihat permasalahan ini, kalender kok nggak selesai-selesai gitu kan, ribut aja, nentuin awal bulan, akhir bulan gitu kan, setelah masuk ternyata lihat, ternyata banyak hal ya kaitannya, nah, dia menjadi seorang ahli programming dan sebagainya, banyak hal lah ya, seperti itu. Tapi paling nggak, apapun yang kita tertarik pelajari itu, gitu ya, bagaimana itu bisa menghantarkan kita untuk mengenal Sang Pencipta. Gitu ya. Jadi kita mempelajari ilmu pengetahuan sains itu bisa menghantarkan kita pada pemahaman pengenalan tentang Sang Pencipta, gitu ya. Bukan justru menjauhkan kita dari Sang Pencipta, gitu ya. Nah, itu pemahaman kita akan maha kuasanya Allah itu seperti apa, tentang maha pengampunnya Allah itu seperti apa, itu yang kemudian pemahaman itu yang akan membawa kita mengubah karakter kita, bagaimana kita memperlakukan orang dan sebagainya. Itu dampaknya luar biasa. Gitu. Siap. Berarti intinya apapun yang kita lakukan terhadap ketertarikan kita itu punya alasan masing-masing, dan yang paling terpenting kita harus menekuni itu dan juga menyadarkan kita gitu ya Pak, bahwa apa yang kita pelajari, apa yang kita pikirkan itu pada akhirnya mendekatkan kepada Sang Pencipta alam, seperti itu. Nah, alhamdulillah nih Pak, kita sudah sampai pada penghujung acara, 60 menit kita memaparkan materi tadi, dan juga 30 menit sudah tanya jawab, bahkan tadi ada juga De Avicenna yang sangat antusias dengan bertanya langsung kepada Pak Hendro. Nah, mungkin apakah ada closing statement sebelum kita benar-benar tutup acara ini Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas. Semoga apa yang kita lakukan ini dianggap bagian dari Tholabul Ilmi dan mencoba untuk menjadikan kita lebih baik dalam mengenal alam semesta dan Sang Penciptanya. Jadi saya belum pernah sebenarnya memberikan paparan ya tentang simulasi alam langit seperti tadi itu. Jadi saya mohon maaf jika masih ada yang belum nyambung gitu ya. Tapi kalau kita melihat ini simulasi ini dalam bentuk musolatorium, planetarium, tentu akan beda karena kita melihat simulasinya secara kubah ya, kubah. Jadi semoga nanti ke depan harapannya pandemi ini cepat berlalu dan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan bisa bersilaturahim secara darat ya, bukan daring lagi ya. Seperti itu aja Mas.
Siap. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah ucap. Ya, sama-sama. Baik, mungkin itu tadi closing statement dari Pak Hendro Setianto. Saya juga ingin memberikan sedikit kesimpulan bahwa astronomi merupakan bidang yang berkaitan erat dengan kita, khususnya umat Islam, karena dalam keseharian kontribusi bidang astronomi terhadap Islam yaitu terhadap waktu sholat dan juga kalender Hijriyah. Maka arah kiblat juga. Nah, dari situ apa yang kita pelajari terhadap astronomi, apa yang kita ketahui tentang astronomi dan juga bidang kepakaran lainnya, semoga bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, tapi jangan leave dulu teman-teman. Insya Allah pada penutupan kali ini masih ada sesi foto di akhir, tapi sebelum itu saya mengingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk mengisi link feedback nanti di akhir, karena setelah mengisi link feedback kami akan memberikan hadiah yaitu e-sertifikat yang biasanya teman-teman butuhkan ketika mendapatkan materi atau webinar. Nah, sekali lagi acara event Ahad Movement Webinar 5 ini merupakan acara kolaborasi bersama Medpad, yaitu Aksi Cepat Tanggap Jakarta Pusat, Sain Muslim, BMK Masjid Salman ITB, dan juga Rumah Amal Salman. Jadi buat teman-teman semua nih, nah bisa cek aja Instagramnya Ahad Movement, cek juga postingan kami tentang event kali ini. Di sana kami tag semua kolaborasi media partner kami. Silahkan follow dan juga ikuti kegiatan-kegiatan dan info menarik dari mereka. Nah, setelah teman-teman mendapatkan banyak sekali insight, banyak sekali pelajaran, banyak sekali ilmu, sangat-sangat disayangkan kalau itu hanya berhenti di kita. Maka dengan itu, saya selaku perwakilan Ahad Movement dan juga seluruh anggota Ahad Movement mengajak teman-teman semua untuk share atau membagikan ilmu-ilmu yang didapatkan hari ini ke media sosial, khususnya Instagram. Nanti kami akan memberikan template khusus. Kami memberikan pilihan bebas kepada seluruh Sobat Ahad mau mengisi dengan template itu, tapi itu lebih mudah, atau mengisi dengan eksplorasi sendiri, misalnya background tentang astronomi itu sangat kami buka, sangat kami persilahkan. Tapi yang paling penting adalah jangan lupa untuk tag @ahadmovement dan juga tag media yang berkolaborasi bersama kita. Jangan lupa juga follow Imah Noongnya. Ada juga nggak Pak Instagramnya? Kalau salah sih saya pernah lihat ada. Ada. Ya, silakan. Ya. Di Facebook nanti juga follow. Nah, di Facebook juga kalian bisa cek aja, kepoin. Insya Allah kalau kalian penasaran banget tentang hal astronomi, bisa kepoin aja Imah Noong atau follow dulu aja Ahad Movement-nya. Insya Allah kedepannya kita bakal banyak hal menarik lagi tentang kepakaran. Mungkin itu aja dari kita. Saya Hafidz Salman. Mungkin izin undur diri. Terima kasih kepada Pak Hendro Setianto yang telah berkenan untuk memberikan materi pada event webinar 5 Ahad Movement ini. Saya juga berterima kasih kepada Sobat Ahad semua yang telah memberikan waktu, kesempatan, dan juga sangat antusias bertanya tentang ilmu astronomi ini. Oke, saya Hafidz Salman, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.